Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sopan aja ya di Iya. bulan puasa nih. Yoi, bulan Ini puasa. sambil menunggu Ngabuburit. Ngabuburit kita. Ngabuburit. Ngabuburit. Ya, dan lagi buka puasa nih dikit lagi nih. Jam ya 1 jam Tuh, kurang lah. suara kriuk-kriuk Lagi prepare minyak sayur buat buka puasa. Iya. Kita kali ini lagi di program Green Talk Green Talk ya, Ya. di Green for Kids. bersama bintang tamu yang banyak dipertanyakan dan ditunggu-tunggu nih sama orang-orang nih. Iya deh. Khususnya di Tangerang. Udah lama nggak beredar ya. Lagi tampak. Hilang mulu kayak remote kayaknya. Susah dicari. Susah dicari, tapi akhirnya kita ketemu ya Om Le. Ketemu ya, ini dia nih Mas Adi. Kita kenalin Adi Bizar. Adi Bizar Sound Production. Dulu Bizar Sound Production, kalau sekarang masih. Masih. Oke. Adi Bizar Sound Production yang dulu sering aktif rilis band-band di kaset, Ya, di CD kompilasi dan di awal Merchandise ya. di awal 2000-an tuh ya. di awal 2000-an. Kaset tuh Iya. waktu itu ya. Lu sendiri tau Mas Adi pas kapan tuh Mas? Kita pertama ketemu di pinggir jalan ya, dia. Iya yang di Ngelapak. depan Masih ngelapak. Sama gue juga lapak. Belum punya toko ya? Belum. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun Awal 2000-an ya? Awal 2000-an lah. iya, gue Awal juga tahu Mas 2000-an. Adi tuh awal 2000-an tuh. Awalnya Dia gimana? masih ngelapak. Ya, itulah pokoknya ceritanya lah tuh, tetap nggak tahu gimana itu bisa ngelihat terus nongkrong di situ. Nongkrong di situ dan kasetnya juga variatif tuh, ada Iya. pang-pangan, Iya, ada semua- black metal. semua genre itu barengan sama lapak yang di bawah jembatan Robinson Iya, juga ya. iya, iya. Rija. Ya, barengan yang itu juga dulu tuh. Cuma Tapi itu lebih tua yang di Boro Robinson. Lebih udah- dulu ya? Udah dulu lah. Lebih Ya, dulu. Kita mengapresiasi ke mereka. Cuman Gua mah- Mas Ade emang lebih banyak, lebih komplit. Lebih sih. komplit. Waktu gua awal-awal di situ malah nggak tahu di bawah jembatan itu. Ada. Dulu emang sebelum di Tangerang gue pernah ke situ. Oh. Cuman nggak ngeh aja setelah di Tangerang gue nggak ngeh. Iya, di kan Cuman situ dulu rame kelewatan kan di doang situ. kan. Heeh. Setelah gue buka, setelah ketemu siapa gitu baru, oh iya yang di bawah jembatan itu ya. Iya. Gue baru ngeh lagi gitu. Baru nggak lagi. Kalau di situ Jadi ada awal yang itu- jualan. Iya. Iya. Kan dulu sebelum di Tangerang itu, sebelum gue jualan, gue pernah situ pernah nggak sengaja juga itu. Tapi lu pernah Nemuin. beli kaset di sini juga? Kayaknya beli kayaknya. Beli. Berarti yang di bawah Jauh sebelum gue jualan. sebelum lu jualan. Iya. Terus kepikiran lu buka BSP itu dulu pas ngelapak nama udah BSP tuh Mas Adi? Belum. Belum ya? Belum. Masih lapak-lapakan biasa. Asal aja iya. Belum ada nama tuh. Ya belum. Belum ada nama. Itu dulu lu udah nyablon apa belum? Belum. Soalnya kan gua dulu pernah lihat tuh di lapangan lu yang di pinggir Ramayana itu ada kayak baju yang Tangerang bawah tanah gitu. Oh itu titipan. Oh, itu Jadi, titipan. Titipan. Oh, dari Joyce. Oh, Joyce. Joyce. Ya, Joyce ex gitarisnya Borok tuh. Iya. Nah, iya. Belum produksi sendiri berarti pas ngelapak itu ya. Belum. Ya, masih banyak titipan ya. Pinggir jalan sendiri berapa lama tuh waktu itu? Sebelum pindah ke dalam. Dalam. Oh berapa lama ya kayak? Wah, lupa juga sih. Pokoknya tahu-tahu gue ngertinya lu udah ngabarin udah punya toko nih di belakang ini Borobudur. Borobudur. Iya, ngertinya tuh Waktu ada itu lo masih begitu. bolak-balik Jogja ya? Enggak? Iya, Apa gue udah masih tetap Tangerang? belak-balik Jogja. Oh, itu lu masih di Jogja mulai? Masih Masih, kan? kuliah. Masih kuliah di Jogja dia? Masih kuliah 2000-an awal masih kuliah tuh. Sampai 2001 sih. Sampai akhirnya pindah ke Borobudur. Nah, itu di situ lama tuh ya, sampai jadi komunitas lah di situ tuh. Iya. Itu awal mula lu pindah emang lu pengen gua mau ke itulah atau bosen di pinggir jalan atau diusir kan lu pernah cerita juga katanya gua pernah diusir nih pas di depan warteg apa Iya. gimana ya? Iya, Ngelapak sering di kalau situ. malam minggu bukan diusir sih, banyak itu lahan kan dulu kan namanya kaki lima dulu masih Iya, zaman berat, kaki iya, lima kan iya, ya, apa kayak aja lah sekarang ya. Aha. Nah, jadi kalau malam minggu itu sepanjang jalan itu sebenarnya udah ini punya orang. Jadi Oh, iya. gue terima malam minggu nunggu yang kosong aja, yang orang nggak jualan. Kan karena gue datangnya sore, mereka belum datang, gue bingung mau di mana ya. Gue nggak tahu yang kosong mana kan. Akhirnya lah nunggu orang yang datang. Kalau orang yang datang disuruh pindah ya pindah. Oh, berarti lu Kalau random orang ya? yang nggak datang ya udah tetap di situ. Kadang Iya. orang yang datang juga ya udah mas nggak apa-apa situ, saya di sini aja. Iya, lu random. Asal aja. Nggak di satu tempat yang sama ya? Enggak. Pindah-pindah ya? Iya.
Dan di situ pertama kali lu udah produksi. Belum, masih distro masih biasa doang. gitu, Ya? Tapi udah ada nama BSP. Kayaknya belum dah. BSP itu itu pas nama BSP ya pas mau rilis aja. tahun berapa tuh lu ngasih nama BSP? Sama rilisan tuh. Gue lupa ya pas tahun berapa. Lepo ingat kali ya. Kok gua sih? Rilisan pertama lu siapa sih Mas Adi? Kompilasi. Kompilasi CD. Kan lo yang namain kompilasinya. Oh iya ya. Berarti itu 2003 Gua minta ya? nama dari dia nih, nama kompilasinya. Oh, kalau nama BSP-nya Om Lepo ini Enggak, bukan. Si Boy kalau nggak salah. Boy itu, Boy. Boy. yang namanya BSP aja nih di gitu. di Darsa Production Iya. si Boy itu. Mas Boy Boy di Sembawang. di Sembawang yang ngasih nama. Oh, gokil juga. Berarti BSP sendiri Mas Boy ya, gokil. Dan kompilasi pertama Om Lepo. Ngasih nama. Yang Kasih nama. Apa sih namanya? Dark Season. Dark Season Dark ya? Season. Oh, black metal, waktu itu kan bikin kompilasi black metal. Iya, itu gue yang namanya. Iya, gue minta nama ke lu kan. Terus ada kompilasi gotiknya juga. Gue minta lagi ke lu kan. Oh, Kalau iya, iya. gotiknya apa? Tambahin beauty kan. Beauty, Dark Season. Beauty in the Dark Dark Season. Season. Oh iya. Oh, berarti yang Dark Season itu black Lupa metal ya. semua ya. Lupa. Gokil tuh. Itu pas 2003 sih gue. 2003 ya kompilasi pertama Iya, Dark kalau Season 2003. kaset ya Mas Adi. Kaset. Berapa kopi tuh? Rilisan awal lu pertama. Dulu masih cepet sih jualan kaset, apalagi gotik black Cepat metal ya. itu. Iya. Dulu kayak sampai Nyampe. 1000 kali ya? 1000 Nyampe nyampe. lebih kayaknya. Nyampe ya? Nyampe. Lebih ya? 1000 kopi lebih ya? Iya. Padahal kaset kompilasi tuh ya. Iya. Waduh, mau gila penjualan Asli. kaset. Tapi yang beauty Dark Season yang lebih dari 1000 kayaknya, kalau Dark Season nggak nyampe Oh 1000 itu, kan. yang gotiknya ya? Iya. Gotik ya. Itu lu produksi di mana tuh waktu itu? Ngopi di Tropik. Tropik Masih Bandung. ada. Iya. Oke, tapi yang di Glodok. Oh, yang di Glodok. Yang di mobil tuh. Seberapa intens tuh lu ngerilis tuh waktu pas dari Dark Season sampai seterusnya tuh dalam setahun tuh lu bisa ngerilis berapa banyak kaset atau band gitu? Nggak tentu sih. Nggak tentu ya. Hmm. Tapi penjualan yang paling bagus Waktu itu emang di Tangerang, nggak cuma di Tangerang kali ya, seluruh ini ya. seluruh Indonesia. Jawa gitu Jawa. kayaknya. Black metal gotik waktu itu ya, Demam Ya, gitu ya. dominasi ya, Mendominasi. Gotik black metal tuh benar-benar lagi. Dulu. Lagi Sampai terkenal viral banget lah mungkin. label BSP sampai terkenal katanya labelnya Gothic Black gitu ya. Oh, Padahal mah iya. kalau gua kan gimana yang ini aja ya, yang nawarin demo sama yang gua ngeliat penjualan juga. Iya. Gitu kan. Berarti yang laku BSP apaan gitu. Iya. di Jazz itu sebagai label gotik dan itu karena black banyak metal. rilis dan itu. Karena banyak rilisan Oke. itu emang. Ah. Emang iya sih. Bahkan Kejadian itu. Anueta aja yang salah satu band gotik besar di Tangerang aja lahir dulu di Iya. lewat Mas Adi ya. Oh, yang iya. kata Iya, album pertama di yang album BSP. pertama BSP, si ya. Ujang nawarin kaset di lapangan ya itu Mas Adi ya? Iya, nitip. Masih Kalau- rekaman make tip kompo katanya gue diceritain tuh. Gue kasih aja sama Mas Adi kalau misalkan mau ya syukur, kalau enggak ya udah akhirnya lu rilis ya. Apa judulnya yang waktu itu yang kasetnya Anueta itu? Alam bawah sadar. Alam Bawah Sadar Alam tuh Bawah Sadar. rilisan. Banyak sih Mas Adi tuh banyak banget. Iya, terus kompilasi juga Tapi banyak. sebenarnya nggak ini sih, bukan label black gothic Bukan ya, lebih ke gue sendiri cenderung apa ya, lebih suka musik ya di metal apa aja sih. Gue dengerin semua, gue dengerin, cuman gue lebih seneng apa ya, old school death metal. Black metal. Gua di Doktrin banyak juga. Waktu itu di label karena ngikutin pasar aja, ngikutin Iya. pasar terus ngikutin komunitas yang waktu itu lagi rame, jadi ke bawah aja. Kan gitu. pernah korilis ini trio splitnya Proletar, Green Oh, Luto, sama Onset of Serious Iya, iya, Problem iya. tuh. Ya, Iya. ikut korilis itu ada berapa label banyak itu. belum mulai nyablon itu Gua pertama mulai kali gue lupa sih tahun berapa ya, kayaknya tahun 2004-2005an lah. 2004 2005an. Iya. Lu sendiri di BSP kapan, Mas? Gue 2010-an lah, 2010 2009-an Gue gue. sempet ketemu lu ya. Iya. Soalnya waktu itu Tahun berapa? Ya, Ketemu Agus tahun berapa? 2010 gue ketemu dia ada waktu Di itu. BSP, di Ah, BSP. Ada. Gue sih bahkan sampai BSP terakhir tutup juga gue di situ. Penghuni terakhir gue bisa dibilang di situ. Pokoknya yang Mas Adi itu dulu tuh yang gue inget tuh dulu dia tempat nongkrongnya Ah, anak-anak, yes, mulai dari angkatan gua sampai
yang baru-baru sampai mungkin kayak angkatan lu mulai yang Iya. Aloy sama ini Aloy ya. sama Aloy semua. Pokoknya titik kumpulnya di situ tuh. Titik kumpulnya Tangerang lah Iya. dulu pada masa itu di situ sih. Dan BSP pun nggak cuman sekedar distro sama rilisan fisik doang, bahkan dia pernah bikin acara juga Tangerang Bersatu ya masa dia. Iya, Itu Tangerang gokil. Bersatu. Oh iya. Di Gor Tangerang ya. Itu lu kepikiran sering Tangerang? sih kalau bikin acara dulu sering, cuman nggak secara langsung gue yang bikin. Jadi anak-anak anak yang di anak-anak situ. yang lahir dari BSP lah Yang istilahnya ya. nongkrong di BSP. Kalau gue kan sibuk di hal lain gitu ya. Terus anak-anak Hmm. punya gagasan yang nongkrong situ, ya udah gue ibaratnya di belakang di belakang layar aja. aja. Cuman ibaratnya acara itu lahirnya dari BSP gitu. Iya, iya. Jadi kalau dibilang acara sebenarnya dulu sering bikin acara. Cuman kan nggak mengatasnamakan BSP, nggak mengatasnamakan Pokoknya gua gitu. intinya tongkrongan BSP pengen banget bikin Iya. acara ya waktu Apalagi itu yang ya. waktu acara di Fortuna ya. Iya. Nah, kan udah lama ada tuh seiring berjalan waktu nih tiba-tiba pindah kan BSP dari Cimone. Tahun berapa tuh udah mulai pindah tuh? 2017. Itu pindah ke Bitung ya. Awalnya di Bitung dulu Ya, ya. di rumah Di sini. rumah ya, di sini rumah ya. sini Terus kan ada toko kan di depan. Ada toko di Nah, depan sini nggak ya? Yang waktu Pas ada toko. itu belum. Oh, belum. Belum sempat. Terus sempat di Tiga Raksa. Dan pada akhirnya balik lagi ke sini. Iya, Bitung lagi. Ya. Dan sekarang kesibukan lu sendiri apa aja nih Mas Adi kalau boleh tahu? Apa ya? Masih nyablon tapi masih nyablon. Baru mulai kemarin sebenarnya pingin apa ya? Pingin fokus ke hal lain gitu ya. Intinya ke hal hidup lah, hidup yang apa ya? Kalau seperti di pada meta kita kan umumnya, nongkrong, iya. main gitu ya, Nah. gitu ya. Tetap nggak bisa dihilangin hobi ya. Kita pengen masih hidup- tetap dengerin. hidup yang Kalau lebih dulu baik. kan bukan lebih baik juga, nakal juga bukannya nggak lebih baik. Iya, Maksudnya dalam mata pencarian, kalau dulu kan Iya. emang bener gua hidup dari situ mungkin ya. Totalitas Nah, ya, Mungkin totalitas bisa sih. dibilang 80% gue hidup dari situ. Nyablon kan gue dapet orderan dari teman-teman di komunitas mereka. betul. Kalau nggak ada order gue bikin rilis, gue kan dapat uang dari situ ya. Iya, Ibaratnya iya, dari situlah gitu. Nah, sebenarnya kemarin sempat pingin nggak di situ lagi gitu. Coba sih gitu. Pengen nyoba hidup yang baru gitu ya Mas. Cuman kesininya kok kangen lagi gitu, kangen sama anak-anak gitu ya. Kalau ngeliat ada yang posting acara nongkrong, terus kalau lagi jalan ada yang pakai kaos metal sablonan, kok pingin nyablon lagi gitu ya. Tapi titik jenuh tuh Kangen sebenarnya lagi. ada sih. Om. Ada sih, Gue pasti. juga pernah Om. Titik Gue jenuh pernah tuh pasti cabut ada. dari BSP, gue kerja, gue bener-bener fokus aja nggak dengerin musik sama sekali. Iya, pasti ada tuh. Tapi titik akhirnya gue jenuh. dipanggil lagi kayak ayo balik lagi ke sini Iya. gitu. Akhirnya gue nongkrong lagi di BSP gitu. Ada sebenarnya titik jenuh mungkin. karena ada soulnya kita mungkin udah di musik ya, walaupun beda-beda ya. Iya, Ada beda-beda yang ngeband, gitu. ada yang mungkin di merchandise atau apa tuh ya, kadang Susah, Pak, ninggalin, susah. ninggalin. Lu Dulu gue pernah sempet komitmen gitu ya, mau ninggal gitu. Bener-bener Ternyata, tuh. ya susah, nggak bisa, iya. nggak baik lagi. Tapi kalau anak-anak kan ada kan mungkin ya metal, mungkin kalau menurut gue itu ada dua golongan kali ya, yang benar-benar metal gitu dari emang suka metal, lahir kita metal tahu sendiri ya, kita Iya, tahu iya. sendiri, nyari sendiri, kita suka sendiri. Ada yang metal karena diajak, terus Iya. dia ikut-ikutan, iya. ngeband gitu. Tapi di saat yang nomor 2 ini ninggalin metal, udah dia ya udah. benar-benar Iya. Tapi lah, kalau yang gitu ya. nomor 1 ini susah, dia nggak yang bakal jiwanya bisa. benar-benar di situ ya. Iya, iya. Menurut gue gitu. Udah benar-benar apa Kayak sih? lu nih, gue yakin awalnya pasti gitu dari jiwa kita lahir di situ ya. Jiwa berontak, Kayak gitu. bukan jiwa pemberontak ini ya, maksudnya gimana sih Pak? Ya, Lu begitu. yang paham dah. Ya gitulah pokoknya lah. Paham lah semua juga. Lu percaya nggak sih Om, di BSP itu banyak lahir musisi-musisi bagus di Tangerang? Contohnya kayak ada dulu Mariati lah, Tormentor lah, Variatif, oh iya, Tormentor. Agneta, bahkan Borok juga sebenarnya nggak Pulau Sari banget, dia juga Dia
Borok pernah juga Pernah juga nongkrong di di situ. situ. Termasuk band gue Extreme Head Extreme Head juga pernah nongkrong di situ. di situ. Di Tapi Segri. sebelum BSP ada, mereka udah ada dulu. Iya, udah ada, iya, udah ada, iya. Iya, kalau Saya- gua adik-adiknya si Bapak ini. Emang iya. Om Le, lu. Iya, benar. Saling. Dia udah ada duluan, benar. Oh, iya. Jauhi sama gue. Iya benar-benar. Gue terakhir tahu tuh Om Le tuh nge-tag drum di BSP tuh dengan salah satu band yang satunya tuh. Oh iya. Itu tuh. Band gaib ya. Iya, namanya band yang goib itulah Tapi masih pokoknya. itu, Pak, masih. Masih itu. Nah itu kan tuh bisa buat Iya. tempat tag drum loh. Bukan cuma sekedar tempat nongkrong, berbagi cerita. Om Lepoy sendiri itu udah Malam-malam. pernah malam-malam nge-tag drum Pak, buat mau ngetek di sana bisa. Ih, datang aja Pak. Oh oke. Bawa drum elektrik. drum elektrik seadanya itu ya. Jadi, Modal laptop doang. Iya. terus kayak gue di sana juga banyak kenal teman-teman banyak lah dari mana-mana itu. Iya. Gua kenal teman dari Bandung, dari Kendal karena orang-orang lu di sana tuh orang-orang luar kota tuh kalau pengen main ke Tangerang ya pasti nginepnya di BSP ya Mas Adi Iya, ya. itu. Rata-rata ya ada Iya. ada aja itu yang Mas gue ini dong gitu. Kalau band, iya, kalau lagi ada acara ngundang band luar kota, Nginepnya seringnya banyaknya di di lu tempat ya. gua, iya. Karena BSP tuh rumah kedua lah buat gue pribadi sih. Gue Iya. dulu di situ lama banget Enggak. BSP itu. Ya emang bener sih jadi tempat tongkrongan, komunitas. Komunitas. Lu mau istilahnya mau ngapain di situ? Ya, silakan asal jangan bikin yang rese gitu kan. Ya jangan bikin Eh. lah, jangan bikin kacauan gitu. Mau tidur di situ. Ajan, cut dulu aja, beri Oh iya, aja boleh. dulu. Ajan beneran? Bener. Emang iya. Balik lagi kita tadi habis buka puasa bareng. Ya, habis buka puasa bareng tadi alhamdulillah enak banget makanannya, top. Top banget sotonya, Sotonya, baksonya, takjilnya, esnya. sotonya si Teteh tuh wah, top banget. Mantep. Sekarang waktunya ngopi-ngopi lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Ngopi nih, ngopi. Oke, kembali lagi dengan Adi Bizer Sound Production. Yoi. Seorang yang sudah lama hilang dari mereka. Ada di rumah. Asli bener hilang sih. Kemana-mana. Hilang, bener hilang. Mas. Hilang di scene sih. Yang di sini. Bukan hilang di mana-mana, hilang di scene. Biasanya tiap ada Hilang. acara ada, Iya. sekarang nggak ada. Nggak ada. Kemana Mbak tadi hilang? Orang-orang kangen loh. banyak yang nggak. Gitu aja. Mungkin sibuk nyablon apa gimana kan? Kemarin-kemarin ngapain aja Mas Haji? Ya, asik begini aja. Pokoknya sempat dengan dunia sendiri. Sempat berhenti nyablon tuh kira-kira kapan tuh? Berhenti nyablon ya semenjak pindah ke sini, pindah ke itu lagi. Oh itu Belum mah lama, baru 6 bulan. karena pindah aja ya. Iya, pindah terus asik ada usaha baru, Kulineran ya. asik di situ aja. Itu angkringan ya. Angkringan. Sayangnya lagi tutup nih angkringannya nih. Bulan puasa. Iya, karena bulan puasa mungkin padahal bulan puasa pas banget ya. Pas banget buat Sebenarnya nongkrong. Enggak, nanti rencana insya Allah mungkin kalau udah seminggu atau pertengahan mulai lagi. Oh, ini iya, awal-awal aja, doang. jadi pengen masih suasana Iya. menyambut awal Ramadan gimana ya, pengen santai dulu. Istri Istirahat juga dulu katanya lah. pengen inilah ya bisa terawih, bisa. iya kan jam Iya, itu kan iya. pasti jam siang habis johor ya mungkin udah sibuk Prepare, kali iya, ya. prepare. Iya. Udah kedebak-kedebuk. Itu Lo angkringan angkringan makan tetati. waktu, Tetati sendiri apa lu bantuin juga? bantuin. Bantuin makan. Lu benar-benar lu berdua sama gini ya? Iya. Gokil sih. Ngolah sendiri, belanja sendiri. Tadi gua ngikutin dia belanja Iya, nih lu sama ikut Tetati. belanja segala tuh. Oke. Tapi tadi bukan angkringan itu. Oh, tadi bukan Ini angkringan. aja. Itu tuh pokoknya siapa yang mau nongkrong sampai malam, buka dari jam berapa sampai jam berapa Mas Adi? Kalau angkringan tuh dari jam 4 udah buka. Dari jam 4 sore. Pas sore ya. Sampai jam
ketemu hampir ketemu jam 4 lagi, jam 3. Tergantung yang nongkrong ya. Karena yang nongkrong masih ada, kita udah Closing. waktunya iya. Kalau ngikutin yang Lu nongkrong usir-usirin nyampe- nggak tuh yang Enggak, udah paham mereka di Udah sini. paham. Udah ngerti. Di luar bulan puasa pokoknya jam 4 sore Iya. udah start. Ya, sampai malam lah pokoknya. Iya. Sampai dini hari. Lumayan tuh buat ngobrol, buat diskusi sama teman-teman. Iya, buat main aja sini mampir. Di mana? Lo makanya gua pas itu kesini. di mana nih? Depan. Di enggak Depan daerahnya rumah. nih. Di Oh, jalan di Gang Ambon. Gang Ambon. Bitung. Gang Ambon, Bitung, Tangerang. tuh dari pom bensin tuh nggak jauh lah, pokoknya ada gerobak warna kuning deh. Samping gerobak ada Tanya aja Angkringan BSP. angkringan BSP. angkringan BSP. Oh, segitu ininya tuh nama BSP. Anak-anak muda juga, mainnya anak muda kita. Oke, berarti di sini terkenalnya angkringan BSP. Angkringan BSP. Gila tuh BSP Cuman dari kalau anak-anak sini nyebutnya kedai sih, kedai. Kedai. Sampai dibikin grup sama anak sini kedai. Oh, udah jadi grup tongkrongan tongkrongan bocah di sini sini, ya berarti iya. ya. Weh kumpul di kedai BSP gitu nih. Iya. Ini BSP lu gokil loh. Dari mulai awal record label, sablon, terus apa distro lah ya, Distro, toko, iya. sampai akhirnya jadi kedai, Kuliner. kuliner merambah ke kuliner tetap gue. pakai nama BSP. Tetap pakai nama BSP. Gokil. Susah ngilangin, Pak. Susah ngilangin karena emang Udah udah menyatu ya. udah menyatu ya. Udah kayak jati diri lu buat tuh ya BSP gitu. BSP. Tuh apa ya? Icon lu sendiri ya BSP ya sekarang ya. Ya, Bahkan betul. nama lu sendiri yang asli aja nggak dipakai, jadinya Adi BSP. Adi BSP. Adi BSP. Enggak ini. Apa di KTP Adi BSP juga enggak? Enggak dong. Masih. Gila ya, keren BSP sekarang punya tempat kuliner yang bisa kalian datengin Nah, buat bisa nyoba-nyoba ya. Nongkrong mau Hmm. apa? Mau Nongkrong, ngopi, ngobrol-ngobrol. ngobrol, curhat. Nyablon? Nyablon masih? Belum, masih. Baru mulai lagi. Oke. Nyablon ya sekalian lu ngorder sablon sambil ngemil di angkringannya Mas Adi juga Iya. enak tuh. enak. Ibaratnya sambil nungguin sablonan makan ya kan. Asal Udah bayar. jangan promosi mulu. Kita emang Iya, apa? niatnya promosi. Promosi juga, justru iya. gua kesini emang pengen Jadi promosi. jangan yang nonton orang jauh. Justru itu yang jauh lagi di Tangerang mau Oke, mampir. oke. Boleh, iya. Gua mau mampir nih di Tangerang, kemana ya enaknya ya? Kalau ada yang Dan dari luar, gitu kan. pengen ngaso. Iya, pengen Iya. ngaso datang ke sini ibaratnya. Ada lah tempat-tempat. Semalaman mau nginep sini boleh. Boleh. Boleh, asal nggak tahu malu aja. Asal jajan. Jajan. Asal Nggak apa-apa, jajan. serius ini mah serius ya. Kalau ada yang butuh tumpangan nginep atau apa, datang aja. nggak apa-apa. Tuh. Berarti Jangan konsepnya sama- hampir sama kayak yang di Cimone dulu ya. Hmm. Orang Tapi asal dari tahu diri sih. asal tahu diri. Jangan Soalnya- sampai bikin kakak juga di sini. Soalnya lingkungannya udah beda, ini kan udah rumah. Udah rumah. Harus Ya. bisa ngebedain. Mau Namanya singgah gitu. sehari 2 hari juga bisa. Enak sih berarti konsepnya dari dulu tuh BSP yang di Cimone juga kan siapa yang mau tidur situ juga tidur aja udah Iya, gitu. welcome aja. Konsepnya tuh selalu ingin membuat apa sih? Orang nyaman. Orang gitu. nyaman. Masa Kumpul apa. Hmm. Walaupun sekarang mungkin beda, Ini komunitasnya lingkungan sini, ya kan yang pada nongkrong. Tapi intinya sama, ngumpulin orang untuk tempat bisa ngobrol, Ngobrol, apa segala iya. macem. Sekarang lu udah nih metalhead zaman dulu yang mungkin kangen sama Mas Adi iya, ya. sempet nongkrong di BSP dulu zamannya di Cimone ya sekarang di sini nih singgah main. Sini. Main lah sini. Masih ada kok dagangan-dagangan masih ada nggak sih Mas Adi dagangan-dagangan kayak Masih sisa dulu? cuman ya Nggak banyak ya? nanti mau buka distro lagi ke depan. Oke, amin. Mudah-mudahan gue jadi punya tempat nongkrong lagi nanti kalau lu udah buka distro. Lo yang pertama kali tadi itu ya black metal ya. Iya, Kompilasi black yang metal baru. sama gothic. Gothic. Nah, kalau untuk band sendiri yang pertama kali Bizarre Sound Production rilis Apa tuh Mas Itu Adi? lupa gue ya. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak anu Eta itu Inner Beauty atau Tormentor gitu ya. Tormentor. Tormentor. Lupa itu. Oh, Tormentor iya. Tormentor Pertama. rilisan BSP juga itu. Hmm. Tormentor. Itu awal-awal.
Awal ya. awal rilis band ya. Kayaknya anu eta ya Mas Adi yang rilisan band awal ya itu ya. Biasanya kalau band yang mau lu rilisin yang mau dirilisin lu itu gimana sih dulu? Datang langsung. Datang waktu- langsung kalau apa? Tangerang mah datang langsung. Apa ya. emang lu milih Iya. gitu? Beda-beda juga, ada yang mereka nawarin, ada yang gue nawarin, ada yang gue ngeliat, oh bagus nih manggung gitu. Terus gue tanya lagu-lagunya yang lain coba gitu, yang ada nggak? Oh ya ntar bang direkamin pas lagi live tuh studio gitu, kayak gitu. Itu kalau yang Kadang ya berlanjut, kadang enggak gitu. Oke. Jadi ada yang dari bandnya, ada yang dari emang guanya. itu nggak semua band Tangerang kan yang lu rilis kan, ada band paling jauh mana? Kalau band-band luar kota itu biasanya ngirim demo kalau dulu. Oh ngirim demo ke lu langsung ya? Iya. Kalau Lebih dulu tinggi itu hampir mungkin kalau bisa dibilang hampir tiap hari tuh kedatangan demo dulu. Iya? Iya. Demo nawarin. Nyampe dulu yang nggak keperhatiin gitu ya. Sekarang ada yang jadi band gede, itu nggak cuma satu dua Padahal band. dulu itu nggak Dulu lu, itu nggak lu lirik ya? Iya, karena ya bukan nggak lirik, nggak mungkin kelewat atau gimana lah, gue belum sempat dengerin demonya, terus udah akhirnya kelewat lama. Sekarang jadi band-band gede. Sam- Sampai gue pernah baca di Facebook itu ada rilisan kompilasi lu yang Beauty in the Darkness, ya. Beauty Iya. in the Darkness itu Beauty in the Dark Season. Dark Season itu sampai orang tuh ngoleksi komplit rilisan Oh iya, dia semua iya, tuh. Itu ada. karena band gotik dari manapun ada di situ ya Mas Adi ya. Lu masih nyimpen? Udah enggak. Parah. Enggak. Itu gue yang bikin namanya. Ada berapa volume itu kalau nggak salah ya? 4 ya? 4 apa 5 ya, yang terakhir sih di Terakhir CD. Terakhir oh, CD. 4 ya. Itu paling laris kan? Iya, Yang kompilasi zamannya, itu. pada zamannya Pada zamannya itu kan iya. paling digandrungin kan. Ah. Paling ini. Gokil sih ya pada zamannya dulu tuh. Wah, namanya rilis kaset loh ya, Iya. kaset. Apalagi waktu era itu masih lagi ramenya black metal sama gothic. Black metal sama gothic. 2000-an awal tuh. Cetak gope wah saya. 1000 Seribu ya? 1000 tapi nggak sekaligus 1000 Pak, itu mah Iya. per 1000 kita kan Per per 1000 bikin per cover 1000. 1000, jadi udah habis, cover udah habis berarti udah habis dong 1000 gitu. Iya. Bahkan dulu itu kalau ada orang mau bikin event dimanapun, briefingnya pasti di Iya. Cimone. Karena Bikin acara. punya tempat yang Karena luas, punya Pak, tempat ya. yang luas. Iya. Luas, bebas. Iya. Siapapun tuh mau bikin di mana, ya briefingnya di tempat Iya. Mas Adi. Kalau sekarang pada nongkrong di mana? Ya gak tahu itu makanya. Sekarang pada random aja nyari. Random sih Kafe nyari. ini. Ya kafenya bukan kafe-kafe metal. juga. Bukan. Kafe biasa. Tongkrongan biasa. Udah nongkrong situ. Kalau enggak di studio band gitu paling. Ya, di mana aja lah. Studio musik gitu lah ibaratnya. Tapi gini, kalau orang bukan pemilik labelnya ya, Nah. mungkin lihat BSP atau nongkrong di BSP senang aja gitu, senang aja. Kalau kita yang pelakunya itu aslinya pusing, Mbak, Kok gitu Mas Adi? pusing. Bahkan curhat nih. Ya, nggak apa-apa. Pengalaman dulu Mas Adi. Makanya gue kadang kalau dengar orang nyeritain BSP, ya kayaknya mereka pada seneng gitu, Iya, dulu iya. ada ini ada BSP gitu. Kalau gue, tapi penting gak sih ditayangin begini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak apa-apa. sih, Ini nggak kan apa-apa. Kalau gua- sejarah. Kadang ada senangnya, ada traumanya gitu. Kalau suruh ngulang dulu lagi, kayaknya gue ada sedikit traumanya. Enggak lah kalau gue suruh balik kayak dulu lagi gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Apa yang Pusing ngurusin band. Kadang kayak gitu kan, kadang sistem kepercayaan ya. Kadang ditagih royalti. ya. Ya seputar itulah, dan penjualan gitu. Stres Pak, lebih trauma ke situ sih Pak. Kayaknya zaman dulu tuh gue pusing, stres Waktu rilis band waktu itu. di BSP itu. Karena mungkin karena gue manajemennya nggak bisa kali ya, semuanya gue handle sendiri ya. Iya, Jadi karena kayaknya belanja. gue menumpuk. Jadi dari bangun tidur itu gue udah apa dulu ya gitu. Nanti ada sablonan, gue ngerjain sablonan. Belanjaan. Udah gitu gue buka handphone, nanti gue ada janji sama ini atau si band ini, gue udah pernah janji atau ada planning apa gitu ya. Itu udah stres Pak. Karena di situ lu yang ngatur sendiri ya Mas ya. Karena mungkin lu karena ngatur sendiri, sendiri, ya. Iya sih, benar-benar. Lu nggak ada manajemen yang khusus buat ngelola lah. Iya. Mm-mm. Kenapa Kalau waktu ada itu datang report barang gitu ya,
kan ribet juga Pak, kita barang dia laku berapa kita. Iya Ini nggak ada bantunya nih dulu. Gue bantuin nyablon sama makan. Gitu. Iya wajar sih kayak gitu-gitu kan hal yang pasti dipikirin. Walau mungkin orang-orang melihatnya sepele ya, cuma Sepele, ya. band apa segitu. Tapi kan itu jadi tanggung jawab seorang label. Iya. Tanggung jawab ya kayak macam royalti atau Iya, apa kan. Nah, kadang kayak deadline gitu Pak, kayak dikejar deadline. Kita deadline misalnya tanggal sekian, hari sekian, ini udah kayaknya tinggal besok nih kayak kejar gitu, dan kita udah janji. Oke, mungkin kalau mungkin lu pengen mulai lagi sih, lu harus apa ya kayak ngatur si Iya. Manajemennya itu lebih tuh. rapi lagi Yang gitu. dulu itu rapi. buat pelajaran. Buat pelajaran. Iya. Jadi lu sekarang mungkin kalau mau mulai lagi sebagai label atau apalah, bukan ngajarin ya, Iya, ya. iya, Kita sharing aja. Ya harus ada yang bagian intinya ada tim lah, ya mungkin tim kalau sejauh-jauh dari istri lo atau siapa teman-teman terdekat Buat yang dipercaya. yang lu percaya banget buat ngebantu di seputaran itulah. Untuk manajemen atau entah siapa yang belanja, siapa yang ngitung stok gitu kali ya. Iya, Gitu. iya. Jadi lu lebih fokus ke satu aja gitu. Ini Gus ada band ini, tolong lu ini atau gimana, bisa kalau lu udah punya ini sendiri, manajemen sendiri. Iya, tapi emang beberapa ya yang gua kenal sih emang label-label record label ya kebanyakan emang bergerak sendiri sih. Iya, sebagian besar kebanyakan kayak teman-teman bergerak sendiri, mereka apa ngurus sendiri semuanya. Iya. Capek sih emang, tapi ada juga yang udah apa ya, mereka udah punya tim, ada tuh yang udah kuat juga, mungkin kuat secara finansial, kuat secara ininya segala macam. Distribusi apa segala macam ya. Ada beberapa label yang kuat juga. Tapi kan dibalik itu semua kan ada sesuatu yang membanggakan kan. Toh juga Ya, BSP mungkin- menjadi salah satu label yang ternama di era itu kan. dibalik Di balik stresnya lu, ya ibaratnya no iya. pain no gain gitu, ibaratnya Iya, lu no nggak pain, no gain, lu ya. dengan jerih payah lu tapi label lu sukses sih Iya. menurut gua sih. Iya maksudnya sukses dalam artian sukses itu dalam arti itu iya sukses dalam lu arti itu bisa Mungkin di apa ya, menggoreskan nama di scene metal Tangerang. iya Iya, itu Nah, tadi di luar dapurnya dia Di gitu. luar dapur, Di luar ya. dapur kita ibaratnya ikut andil dalam sejarah gitu. Iya, iya, Mungkin iya. bangganya di situ. apalagi itu era pergerakan awal ya di Tangerang ya. Masal ya. Masih awal. Kalau untuk record label itu mungkin di Tangerang awal sih, soalnya belum. Boy udah duluan. Iya, Ya, di Mas, Sembo. ya seenggaknya kan Mas Boy lu gitu kan Itu dulu kan termasuk pelopor. udah pelopor. Di Sembowel ya Fresh Blood ya Blood. almarhum Boris, terus ya Bizarson Production Juga ya, yang dulu. ngebedain antara label-label yang lain ya, lu tuh dari di samping sebagai label, lu juga sebagai tempat komunitas Titik kumpul di situ ya. kumpul Titik pada kumpul. masa itu. Kita tunggu semoga Iya, dengan lancar. manajemen baru yang apa ya, pelajaran baru. Pelajaran ya, baru. Ya, yang dulu buat pelajaran Ya. gitu ya. Itu kan tadi kan dari sisi ini ya. Makan Pak. Itu kan dari sisi stresnya ya. Terus sisi senangnya itu apa sih lu ngejalaninnya waktu dulu tuh? Senangnya Kan lu bilang tadi ada susah senangnya gitu. Kan susahnya tadi udah. Senangnya apa sih lu ngebuatin? Sedangkan lu buka apa buka dari yang tadi yang lapak terus ini gitu. Lu senangnya bikin ini itu apa Mas tadi? hobi kayaknya tersalurkan aja gitu Pak. Hobi gue tersalurkan, terus dulu gue nyari-nyari kaset gitu. Sekarang gue bikin kaset gitu. Benar. Terus dulu gue belum apa-apa gitu ya, gue masih nonton tuh kayak waktu zaman Poster Cafe, nonton Trauma, nonton band-band yang lama gitu ya. Sekarang gue Sekarang kenal gitu, Bisa mereka ngobrol, main, bisa iya, ngobrol. iya, iya. Nah, senengnya di Iya situ. sih, ah. bener sih. Bisa deket. Benar. Dulu gue siapa gitu, nonton juga dari jauh gitu ya. Iya. bisa mendekatkan yang jauh. Yang tadinya jauh cuma nonton doang, sekarang udah bisa Jadi ngobrol Iya, gitu ya. gitu. Iya sih. Bener itu iya sih. Sekarang
nongkrong bareng. bisa ngerilis gitu, Rilis, kayak iya. kebanggaan lah. Dulu band yang paling lu seneng sih waktu rilisan lu siapa? Yang lu rilis tuh, lu paling demen sama siapa sih sebenarnya? Yang bener-bener pilihan lu nih, oh gue demen nih gue rilis gitu. Ada nggak? Sama sih Pak. Sama semuanya ya, emang karena berdasarkan kesenangan lu ya, makanya lu rilis ya. Mereka kan punya masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, ciri khas sendiri masing-masing. Dan Kan sekarang banyak juga ya Mas Adi di Tangerang sendiri yang udah punya label masing-masing, yang generasi-generasi baru sekarang ini di Tangerang juga nggak sedikit label yang bermunculan. Salah satunya kayak yang rilis band gua tuh Roches Record itu adik-adian kita dulu itu ibaratnya. Terus banyak lah sekarang record label gitu. Kalau lu boleh ngasih saran buat teman-teman yang punya record label sekarang ini, apa sih gitu yang ini apa saran buat mereka gitu supaya bisa kayak lu gitu namanya besar gitu. kayaknya nggak ada saran lah, kayaknya mereka lebih pintar dari gua udah. Yang anak-anak sekarang udah lebih hebat dari main zaman udah beda Pak. Justru gue di zaman sekarang ini gaptek. Oke. Dulu zaman masih ibaratnya masih analog ya, sekarang zaman udah digital. Iya benar. Banyak orang-orang dulu yang hidup di zaman sekarang mungkin nggak cuman gua gitu, mungkin ada beberapa orang juga yang sama mengalami gitu. Sebenarnya bukan gaptek juga sih, kita lebih nggak telaten gitu. Era dulu sama sekarang beda Pak. Sekarang mah udah lebih instan ya, lebih digital. Iya sih benar. Sebenarnya pengen ngobrol kalau ada label, ketemu label. Nah, gitu, Pak. nanti mungkin Biar- bisa ditemuin sama beberapa label kali ya. Boleh. Mantan label. Boy di Sembowol. Boleh. Yang Sama pensiun Jai gitu. Fitra. Apa sih yang lu dapat dari dulu bikin label, sekarang dapat apa gitu? Ide bagus Lu juga. nggak nanya gitu, gua bikin dari label gitu sekarang dapat apa, nggak nanya. Ngasilin apa, nggak nanya. Ada hasilnya sih. Ada Nggak. banyak. Lu menghasilkan banyak karya orang lain sih dari gue. Banyak menghasilkan band-band yang sekarang Iya. besar. Apalagi mau ngebangun distro lagi kan nanti kan. Siapa tahu rezekinya malah lebih baik dari yang Amin. sebelumnya gitu. Ya pokoknya semangat terus. Semangat terus lah buat Mas Adi. Umur jangan jadi batasan. Ya. Pokoknya semangat terus. Semangat terus. Kayak gitu aja kali teman-teman. Ya. Buat yang kangen sama Mas Adi langsung datang aja main ke rumah. Nah, langsung datang aja ke sini ya, Jalan Ambon, Bitung, Kabupaten Tangerang. Ya? Kabupaten Tangerang. Kabupaten Iya. Tangerang. Oh, ya udah. Oke, Oke, nanti nanti- kita tampilin nomor WA-nya Mas Adi ya di sini ya. Mau Kayak gitu. hubungin mau gimana, asal jangan neror aja ya. Jangan error. Mau nyablon atau mau tanya-tanya kaset ya langsung kontak. Oke dah, Gus ya. ya. Cukup Oke. ya. Cukup. Masih panjang sih sebenarnya. Masih panjang. Cuman- Nggak cukup Dan ngomong waktu sebentar. sambung lagi. Jangan lupa follow Oh iya, subscribe, like, dan komen. tonton sampai habis. Kali aja ada yang penting di sini. Ah. Kan tadi banyak cerita seru tuh, gue tonton sampai habis. Apa channelnya? Channelnya di Grind for Kids. Grand 4K. Oke. Channelnya anak muda aja. Najis. Oke, thank you. Oke. Mas Adi, makasih banyak Mas Adi. Oke, Sehat terus banyak. Mas Adi. sama-sama. Makasih. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat Lepoy Agus. Amin. Channelnya. Itu channel Lepoy gue diculik nih sebenarnya.